Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah dan sunnah-sunnahnya. Pagi ini Allah mempertemukan saya dengan seorang pengamen dalam tanda kutip yang nyentrik. Sebagian tubuhnya ditato, rambutnya merah, dan pakaiannya pun pakaian khas anak jalanan. Yang kemudian menarik perhatian saya adalah apa yang dia bawakan merupakan lantunan sholawat. Sebenarnya sholawatnya yang umum yang biasa kita dengar di pengajian-pengajian, tapi ketika dibawakan oleh seseorang dengan pakaian yang dalam tanda kutip ala kadarnya, ini menjadi menarik. Saya menjadi teringat dengan sebuah pepatah, sebuah istilah yang mengatakan jangan menilai buku dari covernya. Begitupun dengan abang ini, saya kemudian meminta izin kepadanya untuk merekam lantunan sholawatnya, dan jadilah saya merekamnya. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa jangan menilai seseorang dari luarnya saja, karena dengan penampilannya yang eksentrik ini ternyata beliau cukup fasih melantunkan sholawat. Sementara di sisi lain ada orang yang kadang bersolawat dalam tanda kutip, tapi penghayatan dan penjiwaannya jauh daripada yang dibawakan oleh si abang ini. Ada banyak di antara kita yang sholawatnya hanya lip sync, hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak menjiwai sholawat itu sendiri. Ini yang menjadi introspeksi bagi kita bahwa sholawat merupakan perintah Allah, bahwa bersolawat adalah salah satu indikasi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sudah sewajarnya kemudian kalau dalam setiap kesempatan kita membiasakan atau melazimkan untuk bersolawat, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dari apa yang tadi saya temukan, kembali mempertegas apa yang pernah saya sampaikan, bahwa kebaikan itu adalah mutlak. Kebaikan itu bisa disampaikan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Termasuk bersolawat ini tidak harus kemudian orang yang bersorban, tidak harus orang yang bergamis, tidak harus kemudian orang yang secara zahir menggunakan simbol-simbol agama. Bersolawat atau kebaikan apapun bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Selama itu sifatnya kebaikan, maka itu tetap akan kebaikan. Kebaikan tidak melihat siapa yang melakukannya. Kebaikan akan tetap menjadi kebaikan ila yaumil qiyamah. Jadi sungguh indah apa yang abang ini sampaikan, apa yang abang ini lantunkan. Di sisi lain, saya beberapa waktu lalu menemukan atau bertemu atau dipertemukan Allah di sebuah masjid, bahkan dalam sebuah peringatan Maulid Nabi. Ada seseorang yang secara penampilan pakai gamis, tapi kemudian ternyata, mohon maaf sekali, beliau tidak mengenal sholawat. Beliau bertanya kepada saya, sholawat apa yang paling pendek? Dan ketika saya ajarkan atau saya sampaikan sholawat yang dibawakan si abang ini, beliau beberapa kali harus mengulang. Beliau kaku dan agak benar-benar seperti orang yang baru tahu bahwa sholawat itu seperti itu. Ini sebuah ironi di tengah keislaman, syiar Islam yang masih dalam perdebatan. Ternyata di tengah-tengah peringatan Maulid itu ada orang yang mengikutinya, yang ikut dalam pengajian tersebut belum mengenal sholawat. Alasannya sederhana, karena secara idealisme, secara paham, secara golongan,
yang beliau ikuti ini tidak menganjurkan, atau bahkan mungkin bersolawat ini sesuatu yang dianggap tidak ada tuntunannya, dianggap tidak ada dalilnya, dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga kemudian dari kecil sampai dengan sekarang beliau tidak terbiasa bersolawat. Dan ternyata beda dan sangat beda orang yang terbiasa melantunkan sholawat, membacakan sholawat atau bersolawat dengan orang yang baru atau yang jarang bersolawat. Itu beda. Seperti kita baca Fatihah, seperti kita nyanyi, bahkan ketika kita baru pertama kali nyanyi membawakan sebuah lagu atau apa, itu sangat kaku. Dan ketika saya kemudian menuntun beliau untuk bersolawat, saya melihat raut wajahnya seperti menyiratkan kebahagiaan yang sangat. Saya bilang ke beliau, Bapak merasakan getaran dengan bersolawat ini? Ya, energinya luar biasa. Ya, itulah indahnya sholawat. Jadi mungkin sudah saatnya kita mengurangi perdebatan mengenai sigot sholawat yang benar itu seperti apa, mengenai kapan kita harus bersolawat, mengenai bagaimana bersolawat, harus ini dan harus itu. Karena secara basic pun, secara dasar pun masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal sholawat. Padahal sangat jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Memang menjadi menarik ketika perintah bersolawat ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi sama perintahnya seperti ketika Allah memerintahkan kita menunaikan puasa, itu subjeknya atau objeknya adalah orang-orang yang beriman. Pun sholawat pun ditujukan untuk orang-orang yang sudah beriman. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya peringatan maulid, dengan banyaknya majelis-majelis sholawat, makin membuka kesadaran kita bahwa memang sholawat itu sesuatu banget yang jika kita benar-benar bisa bersolawat dan menghayatinya, mengamalkannya, akan sangat berpengaruh terhadap psikis dan kejiwaan kita. Saya sempat memegang dada beliau, Pak, rasakan di dada ketika Bapak baca sholawat itu apa yang terasa? Getaran energi yang luar biasa. Jadi sekali lagi, pertama, jangan melihat orang itu dari covernya, dari penampilannya, dari rambutnya, dari tubuhnya yang bertato, tapi lihatlah bahwa dia ternyata bisa bersolawat jauh lebih baik dari sebagian mereka yang datang ke masjid bergamis tapi tidak mengenal sholawat. Kemudian sekali lagi, bahwa kebaikan tetaplah kebaikan terlepas dari siapapun yang melakukannya, siapa yang membawakannya, kapan dan dimanapun, akan tetap bernilai kebaikan. Jadi kalau mau kita berbuat baik, jangan menunggu kita jadi kiai dulu, jadi ustadz dulu, jadi orang yang dipandang dulu. Tidak. Even kita bukan siapa, even kita hanyalah makmum yang ngikutin imam, tapi kebaikan yang kita lakukan akan tetap dinilai oleh Allah selama kita tahu ilmunya dan mengamalkannya secara benar. Terima kasih mas-masnya yang sudah bersolawat, dan puji syukur kepadamu ya Allah yang telah mempertemukan saya dengan mas-mas yang nyentrik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta samsun, anta